Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki hari ke-9 kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit hati yang bisa menurunkan atau merusak kualitas amal ibadah kita selama kita berada di bulan Ramadan. Dalam kesempatan kali ini, Mr. Ari akan menyampaikan beberapa penyakit hati yang dapat merusak kualitas amal ibadah kita. Beberapa di antaranya adalah ghibah dan fitnah. Pada zaman Nabi, seorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang disebut dengan ghibah?" Kemudian Rasulullah menjawab, ghibah adalah menceritakan keburukan orang lain di belakang dia. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, bagaimana jika keburukan itu memang terdapat pada dirinya? Kemudian Rasulullah menjawab, itulah yang disebut dengan ghibah. Lalu bagaimana jika keburukan itu tidak terdapat pada dirinya? Hal itu disebut dengan fitnah dan dosanya lebih besar daripada perbuatan ghibah. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ghibah adalah kabar kejelekan orang lain yang dibicarakan merupakan suatu kebenaran. Sedangkan fitnah itu adalah kabar kejelekan orang lain yang dibicarakan merupakan kebohongan atau tidak sesuai dengan realita. Persamaan keduanya adalah sama-sama membicarakan kejelekan orang lain. Tentu bagi para pelakunya akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, dampak negatif bagi pelaku ghibah dan fitnah. Yang pertama, tentu akan membuat hubungan menjadi rusak. Yang kedua, menimbulkan permusuhan dengan orang lain. Yang ketiga, tidak dipercaya oleh orang lain. Yang keempat, dipandang tidak baik atau dipandang hina oleh orang lain. Kemudian yang kelima, susah untuk mendapatkan teman. Yang keenam, tentunya akan lebih banyak musuh daripada teman. Kemudian bagaimana kalau kita sudah terlanjur melakukan perbuatan ghibah dan fitnah? Tentunya kita harus bertaubat dengan melakukan yang pertama, jika ghibah atau fitnah sudah tersebar luas dan diketahui oleh saudara kita tersebut, maka meminta maaf langsung kepada saudaranya. Yang kedua, jika ghibah atau fitnah belum tersebar dan belum diketahui oleh saudaranya, pendapat terkuat adalah
tidak perlu meminta maaf, tetapi memohonkan ampun untuknya dan menyebut kebaikannya di majelis tempat kita gibah atau tempat kita. Kemudian bagaimana cara kita menghindari perbuatan gibah dan fitnah? Yang pertama, kita harus memperkuat keimanan kita, yaitu dengan senantiasa menjalankan sholat 5 waktu, berzikir, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, dan yang kedua, senantiasa berpikir positif. Yang ketiga, senantiasa berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa demikian? Ketika kita berteman dengan orang baik, orang soleh, ketika kita melakukan kesalahan, insya Allah mereka akan senantiasa mengingatkan kita. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu saja materi yang dapat Mr. Ari sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat untuk pemirsa dan anak-anak Mr. di rumah. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mr. akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.